Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurita Dika Putri, NIM P05150119035. Saya dari kelas 2A Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diajarkan di mata kuliah kimia klinik. Baiklah, berikut materi yang akan kita pelajari. Baiklah, selanjutnya saya yang pertama akan menjelaskan mengenai pemeriksaan aksid fosfatase. Aksid fosfatase, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit kanker prostat. Nah, pada pemeriksaan ini, metode yang digunakan adalah pemeriksaan aksid fosfatase, yaitu metode kinetik. Nah, pemeriksaan aksid fosfatase menggunakan dua reagen. Nah, serta menggunakan sampel yaitu berupa serum. Alat yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu spektrofotometer, mikropipet, dan tabung reaksi. Interpretasi hasil pada dewasa hasilnya yaitu kurang dari 2,6 mg per mililiter. Kisarannya yaitu 0 sampai 5 unit per liter. Pemeriksaan alkali fosfatase. Pemeriksaan alkali fosfatase adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui lesi lokal pada organ hati. Prinsip pada pemeriksaan alkalin fosfatase yaitu alkalin fosfatase mengkatalisa dalam media alkali yang mentransfer penitopilin fosfatase menjadi penitofenol. Diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nanometer. Metode yang digunakan merupakan metode fotometri kinetik berdasarkan German Social Clinical Chemistry. Reagen yang digunakan pada pemeriksaan alkalin fosfatase yaitu monoreagen ALP, sampel, serum, dan standar. Alat yang digunakan pada pemeriksaan alkalin fosfatase yaitu mikropipet, beker gelas, tabung reaksi, spektrofotometer, tip. Lalu, interpretasi hasil pada pemeriksaan alkalin fosfatase yaitu pada dewasa bernilai 42 sampai 132 unit per liter. Sedangkan pada anak-anak yaitu 40 sampai 115 unit per liter. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar kolesterol total dalam darah seseorang. Prinsip pada pemeriksaan kolesterol yaitu kolesterol ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dan oksidasi indikator quinonemin terbentuk dari hidrogen peroksida dan 4 aminotripin dengan adanya fenol dan peroksidase. Metode yang digunakan pada pemeriksaan kolesterol yaitu metode kolorimetri enzimatik CHOD PAP. Reagen yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu reagen kolesterol, serum, aqueous. Lalu alat yang digunakan yaitu sentrifuge, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, kuvette, spektrofotometer, dan tip. Interpretasi hasil yaitu normal kurang dari 200 mg per desiliter. Dicurigai bila lebih dari 220 mg per desiliter dan meningkat di angka lebih dari 260 mg per desiliter. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan trigliserida. Pemeriksaan trigliserida adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa darah dalam darah seseorang. Nah, metode yang digunakan pada pemeriksaan trigliserida yaitu metode GPO-PAP. Prinsip yang dilakukan pada pemeriksaan trigliserida yaitu trigliserida ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dengan lipase indikator quinomenin terbentuk dan hidrogen peroksida 4 aminotripin dan 4 klorofenol di bawah pengaruh katalisa peroksidase. Reagen yang digunakan pada pemeriksaan trigliserida yaitu sampel yang berupa serum dan reagen trigliserida atau GPO. Alat yang digunakan pada pemeriksaan trigliserida
yaitu sentrifuge, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, tip, dan spektrofotometer. Interpretasi hasil pada pemeriksaan trigliserida kategori normal yaitu pada nilai kurang dari 150 mg per desiliter, batas tinggi yaitu 150 sampai 199 mg per desiliter. Tinggi yaitu pada 200 sampai 499 mg per desiliter dan sangat tinggi lebih dari 500 mg per desiliter. Pemeriksaan HDL adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar HDL dalam darah seseorang. Metode yang dilakukan pada pemeriksaan HDL adalah pemeriksaan metode direct dan indirect. Prinsipnya, kilomikron LDL dan HDL diendapkan dengan penambahan asam fosfat dan ion magnesium ke dalam sampel. Alat yang digunakan pada pemeriksaan HDL yaitu sentrifuge, pipet, mikropipet, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu sampel yang itu berupa serum, reagen HDL, dan larutan standar. Interpretasi hasil kadar HDL normal dalam tubuh manusia yaitu 40 mg per desiliter, namun akan lebih baik bila lebih. Yaitu pemeriksaan LDL. Pemeriksaan LDL adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar LDL dalam darah. Prinsipnya yaitu LDL diendapkan dari penjumlahan fosfor genetik, aksid, dan magnesium klorida. Metode yang dapat digunakan salah satunya yaitu metode enzimatik. Alat yang digunakan pada pemeriksaan LDL diantara lainnya yaitu sentrifuge, pipet, mikropipet, spektrofotometer. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini diantara lain yaitu serum, reagen LDL, dan larutan standar. Interpretasi hasil pada pemeriksaan LDL yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Ambang batas nilai normal yang dapat ditoleransi yaitu berkisar antara 100 sampai 129 mg per desiliter. Pemeriksaan SGOT. SGOT adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar SGOT pada serum yang diperiksa. Metode yang dilakukan pada pemeriksaan ini yaitu uji spektrofotometri UV berdasarkan IFCC. Prinsip: aspartat amino transferase mengkatalis transaminase dari L-aspartat dan N-oksuglutarate menjadi L-milet oleh enzim dehidrogenase atau MDH. Reagen yang digunakan pada pemeriksaan SGOT yaitu ERBA atau AST atau juga disebut reagen SGOT. Sampel yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu serum. Alat yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu mikropipet, tabung reaksi, pipet, dan spektrofotometer. Interpretasi hasil nilai normal SGOT pada laki-laki yaitu 0 sampai 50 unit per liter, sedangkan pada perempuan yaitu 0 sampai 35 unit per liter. Pemeriksaan SGPT. SGPT adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar SGPT dalam darah yang diperiksa. Prinsip: penambahan peridoksal 5-fosfat yang dilakukan untuk menstabilkan aktivitas transaminase dan menghindari nilai-nilai palsu rendah dalam sampel, misalnya pada pasien penderita penyakit hati. Bahan pada pemeriksaan ini yaitu sampel yang berupa serum, reagen 1 dan 2. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, pipet, tip, dan spektrofotometri. Interpretasi hasil nilai normal SGPT pada laki-laki yaitu 0 sampai 37 unit per liter, sedangkan pada perempuan yaitu 0 sampai 31 unit per liter. Selanjutnya yaitu bilirubin total, direct, dan indirect. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kadar bilirubin total pada sampel. Metode yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu uji fotometri menggunakan 2,4 dikloropilin. Prinsip yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu
bilirubin direct dihadapkan pada bentuk diazotidaksasi 2,4 kloronilin membentuk warna merah bercampur asam. Sedangkan prinsip pada bilirubin total dihadapkan pada diazotidaksasi 2,4 diklorokronin. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan bilirubin total direct dan indirect yaitu sampel yang berupa serum, aqueous, dan reagen bilirubin. Alat yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu mikropipet, tabung reaksi, rak tabung, spektrofotometer. Interpretasi hasil. Pada pemeriksaan direct, nilai normalnya yaitu 0,25 mg per desiliter. Sedangkan pada indirect 0,1 sampai 1,0 mg per desiliter. Pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan asam urat adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat pada seseorang. Nah, prinsip kerjanya yaitu asam urat dioksidasi menjadi alatonin dengan bantuan enzim urikase. Metode yang dilakukan pada pemeriksaan ini yaitu metode enzimatik fotometri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya adalah cuvette, mikropipet, centrifuge, spektrofotometer, dan tape. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan asam urat yaitu serum dan reagen asam urat. Interpretasi hasil. Pada laki-laki, nilai normalnya adalah 4,0 sampai 8,5 mg per desiliter. Sedangkan pada perempuan yaitu 2,7 sampai 7,3 mg per desiliter. Yaitu pemeriksaan protein total. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar total protein. Metode yang dilakukan pada pemeriksaan protein total adalah tes fotometri. Prinsipnya yaitu bersamaan dengan ion tembaga protein membentuk warna kompleks biru-violet dalam larutan alkali. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan protein total yaitu monoreagen, reagen 1 dan 2, reagen 1:4, aqueous, standar. Lalu alat yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu mikropipet, tisu, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer, beker gelas, dan botol semprot. Lalu interpretasi hasil. Nilai normal protein total pada seseorang yaitu berkisar antara 6,1 sampai 8 gram per liter. Pemeriksaan ureum adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar ureum dalam darah. Prinsipnya yaitu ureum dalam sampel dengan bantuan enzim urease dalam menghasilkan amonia dan karbon monoksida. Alat yang digunakan pada pemeriksaan ureum yaitu cuvette, mikropipet, centrifuge, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel yang berupa serum, reagen ureum. Interpretasi hasil. Pada bayi, nilai ureum yaitu 5 sampai 15 mg per desiliter. Sedangkan pada anak-anak yaitu 5 sampai 20 mg per desiliter. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan kreatinin. Pemeriksaan kreatinin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan kreatinin dalam darah. Metode yang digunakan pada ini adalah JAVE. Prinsip pembentukan kreatinin pigrat berwarna merah. Bila kreatinin direaksikan dengan pigrat alkalis akan mendapatkan warna yang diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 520 nanometer. Alat yang digunakan pada pemeriksaan kreatinin yaitu spektrofotometer, tabung reaksi, inkubator, cuvette, tisu, dan Nesco alat cek kolesterol. Bahan yang digunakan yaitu reagen kreatinin 1 dan 2, sampel serum, larutan standar, larutan kolesterol, dan larutan trigliserida. Interpretasi hasil pemeriksaan kreatinin. Pada laki-laki, nilai normalnya yaitu 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Sedangkan pada perempuan, nilai normalnya yaitu 0,5 sampai dengan 1,1 mg per desiliter. Baiklah.
untuk mengetahui kadar gamma GT dalam darah. Metode yang digunakan pada pemeriksaan gamma GT yaitu kilonometri. Prinsipnya yaitu gamma GT mengkatalisis transfer asam glutamat ke aseptor lain seperti lisin. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometer, mikropipet, kuvet, tip, tabung reaksi, dan beker gelas. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu sampel yang berupa serum darah yang telah disentrifuse, kemudian reagen gamma GT, dan larutan standar. Kemudian yaitu pemeriksaan albumin. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar albumin dalam tubuh seseorang. Nah, metode yang digunakan pada pemeriksaan kadar albumin adalah metode BCG. Prinsipnya yaitu dengan adanya BCG pada pH yang sedikit asam, serum albumin akan memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi biru hijau. Kemudian hasil warna tersebut diukur dengan absorbansi pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 532 nanomikron. Interpretasi hasil pada pemeriksaan albumin, nilai normalnya yaitu 3,4 sampai 5% albumin. Yang terakhir adalah glukosa darah. Pada pemeriksaan glukosa darah terdapat dua jenis, yaitu pemeriksaan glukosa darah sewaktu dan pemeriksaan glukosa darah puasa. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa darah dalam tubuh seseorang. Metode yang digunakan pada pemeriksaan glukosa darah yaitu metode GOD-PAP. Prinsipnya yaitu glukosa akan dioksidasi dengan adanya enzim glukosa oksidase membentuk suatu asam. Alat yang digunakan pada pemeriksaan glukosa darah adalah kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Bahannya yaitu sampel yang berupa serum yang didapat dari darah yang telah disentrifuge. Kemudian reagen glukosa darah. Nilai normal pada pemeriksaan glukosa darah terdapat 3 macam, yaitu yang pertama glukosa puasa, yaitu nilai normalnya adalah 70 sampai 100 mg per desiliter. Pada glukosa darah 2 jam PP, nilai normalnya kurang dari 140 mg per desiliter. Dan pada glukosa darah sewaktu, nilai normalnya adalah kurang dari 180 mg per desiliter. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang terdapat pada perkuliahan mata kuliah kimia klinik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.